Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga untuk Ibu Rizky Nifsi Ramdini, Magister Sains selaku dosen pengampu Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan eh, 6 orang atas nama Dewi Artika, Nurul Hidayah Fitriani, Raina Monika Cairani, Tasya Aliantina Pani, Tia Rahmawati, dan saya sendiri Nur Rohman. Di sini saya bertindak sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh rekan-rekan. Uh, slide pertama akan dibacakan oleh Dewi Artika, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan yang lain. Kepada Dewi Artika, silakan membacakan presentasinya, dan kepada rekan-rekan selamat menyimak. Pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga negara menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dan memiliki sistem pemerintahan republik. NKRI dibentuk pada 17 Agustus 1945 setelah merdeka dari penjajahan Belanda. NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara, yang memiliki bentuk pemerintahan republik dan sistem politik demokrasi yang mana dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, agama, bahasa, dan geografis yang sangat besar. NKRI didirikan untuk mencapai tujuan kemerdekaan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam Alinea keempat UUD 1945, yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedaulatan dan keadilan sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Konstitusi ini mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan tugas lembaga-lembaga negara. Sejarah Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia yang pertama kali disahkan adalah UUD 1945 setelah Indonesia merdeka. Sebelumnya, Indonesia pernah menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS dan UUD sementara tahun 1950. UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan sebagai berikut. 1. Berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang dengan tugas masing-masing. 2. Hubungan antar lembaga negara. 3. Hubungan antar lembaga negara atau pemerintah dengan warga negara, yaitu rakyat. 4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia. 5. Hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman, semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi tidak menjamin konstitusi tersebut baik. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS yang berlaku sejak 27 Desember 1949
sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Yang kelima ada Undang-Undang Dasar 1945 masa amandemen yang berlaku sejak 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Dan terakhir yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang berlaku sejak 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Oke, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan membacakan materinya. Perubahan Konstitusi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat satu pasal yang membahas tentang cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37 yang berisi pertama untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2-3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2-3 jumlah anggota yang hadir. Fungsi konstitusi. Jimli Asidik menerangkan bahwa konstitusi memiliki 10 fungsi khusus sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuatan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara Indonesia. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau penagih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau seremoni. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit di bidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti yang luas. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintahan terhadap rakyatnya. Untuk itu, maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintahan sebagai pihak yang berkuasa, serta hak asasi warga negara. Lembaga Konstitusi di Indonesia. Lembaga konstitusi di Indonesia adalah lembaga negara yang berbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, izin melanjutkan materinya. MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga negara yang bertugas untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945, NKRI Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR. Tugas MPR sebagai berikut. Yang pertama, memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR. Yang kedua, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengkaji serta mengevaluasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang keempat, mengkaji serta mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.
Selanjutnya ada DPR. DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia. DPR memiliki peran dalam legislasi, pengawasan, dan perwakilan. Tugas dan fungsi DPR. Yang pertama, membentuk undang-undang. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang dari DPD. Yang keempat, menetapkan APBN bersama Presiden. Dan yang kelima, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada DPD. DPD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah, yaitu lembaga tinggi negara yang memiliki kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas DPD yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR. Yang kedua, membahas RUU bersama DPR. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan, usul, atau saran kepada DPR. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, saya ingin melanjutkan. Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertugas menjaga keadilan dan kesesuaian hukum. MA juga bertugas membina keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Tugas pokok MA yaitu 1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, 2. Memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengendali, ketiga, memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan, keempat, menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk mengawal konstitusi. MK dibentuk sebagai bagian dari reformasi hukum pasca Orde Baru. Pada tahun 2003, kewenangan meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memberikan pemutusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden, mengawali hak konstitusi, memastikan aktivitas negara yang sejalan dengan amanat konstitusi. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi baik. Setelah ini kami akan membuka masing-masing tiap kelompok 2 pertanyaan. Kami persilahkan untuk yang mau bertanya. Silahkan kelompok 1. Kelompok 1. Belum ada ya kelompok 1. Oke, kita loncat dulu ke kelompok 2. Izin bertanya, Kak. Saya Mita Sari dari perwakilan kelompok 2. Ingin bertanya, apa peran pemerintah dalam menjaga keamanan negara? Oke, Kak Mita Sari ya. Pertanyaannya, apa peran pemerintah dalam menjaga keamanan negara? Baik, pertanyaannya sudah kami catat. Ditunggu dulu ya, Kak. Setelah itu, satu lagi pertanyaan untuk kelompok 2. Izin bertanya, Kak. Baik, silakan Kak Desi Saya Desi Eliasari, perwakilan dari kelompok 2, mau bertanya. Apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia dalam konteks negara? Oke, baik Kak Desi, terima kasih pertanyaan sudah kami catat. Setelah itu pertanyaannya akan dibacakan, dijawab oleh
Kelompok 2 pertanyaannya akan dibacakan oleh Kak Dewi dan Kak Nurul. Baik, Kak, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaannya Kak Mita ya. Apa peran pemerintah dalam menjaga keamanan negara? Jawabannya, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara dengan menyediakan kekuatan militer, kepolisian, dan intelijen untuk melindungi negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Cukup, Kak? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan selanjutnya dari Kak Desi. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dalam konteks negara? Hak asasi manusia atau HAM dalam konteks negara adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan diakui serta dilindungi oleh negara melalui hukum dan konstitusi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, serta hak untuk tidak mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Apakah sudah jelas, Kak Desi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali lagi ke kelompok 1. Apakah kelompok 1 sudah ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Saya Nida dari kelompok 1. Baik, Kak. Silakan pertanyaannya. Berdasarkan sistem pemerintahan, negara dibagi menjadi berapa kategori? Baik, Kak Nida, pertanyaannya kami catat terlebih dahulu, sembari kami menyiapkan jawabannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 1? Dari saya Kak, dari Rika, kelompok Baik, Kak Erika. 1. Ya. Bagaimana cara kita memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan, Kak? Bagaimana cara memastikan kekuasaan Wah, eksekutif tidak disalahgunakan? ya, betul, Kak. Oke, baik, dicatat dulu pertanyaannya, kami siapkan terlebih dahulu, ditunggu dulu ya, Kak. Izin menjawab untuk pertanyaannya Kak Nida. Pertanyaannya berdasarkan sistem pemerintahan, negara dibagi menjadi berapa kategori? Jawabannya, monarki dipimpin oleh raja atau ratu, contohnya Arab Saudi dan Inggris. Yang kedua ada republik dipimpin oleh presiden atau perdana menteri, contohnya Amerika Serikat dan Indonesia. Yang ketiga ada teokrasi dipimpin oleh pemimpin agama, contohnya Iran dan Vatikan. Apakah sudah cukup, Kanida? Cukup, Kak. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaannya Kak Erika. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif itu, yang pertama ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Yang kedua, ada sistem pengawasan yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, legislatif dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan eksekutif. Yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan penggunaan kekuasaan, dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Eksekutif harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat
tentang kebijakan dan tindakannya. Apakah sudah cukup, Kak? Baik, Kak, cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik. Setelah ini kita akan buka dua pertanyaan untuk kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 3 pertanyaannya. Iya, Izin Kak, bertanya, izin. Kak. Saya Elin Aris Susanti, perwakilan dari kelompok 3. Ingin Silahkan, Kak. bertanya. Apa fungsi dari konstitusi? Oke, baik, pertanyaannya kami catat terlebih dahulu sambil kami menyiapkan jawabannya. Kami buka pertanyaan satu lagi untuk kelompok 3. Izin bertanya, Kak, perwakilan Septian dari kelompok 3. Oke, silahkan Kak Septiana pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat itu, Kak? Oke, Terima kasih. baik Kak, pertanyaannya kami catat dahulu, kami bacakan lagi. Untuk pertanyaan dari Kak Elin, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud, apa fungsi dari konstitusi ya Kak ya? Terus Iya, Kak. untuk Kak Septiana, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Ya, benar, Kak. Nanti pertanyaan dari Kak Elin dan Kak Septiana akan dijawab oleh Kak Nurul. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Elin, kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa sih fungsi konstitusi? Konstitusi, untuk definisinya terlebih dahulu, konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara yang berfungsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Fungsinya bisa diantara lain sebagai landasan hukum tertinggi, menjamin hak dan kebebasan warga negara, mengatur struktur dan kekuasaan pemerintahan, menjadi pedoman dalam pembuatan hukum, dan yang terakhir mewujudkan stabilitas dan ketertiban negara. Apakah sudah jelas, Kak Elin? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Septiana. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat yaitu prinsip dalam sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan kebijakan negara melalui mekanisme demokrasi. Contohnya seperti pemilihan umum atau pemilu. Apakah sudah jelas, Kak Septiana? Baik, Kak, sudah jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya kita akan buka dua pertanyaan lagi untuk kelompok 4. Silahkan kelompok 4, dua pertanyaan, boleh bertanya. Saya izin bertanya, saya Marina Snapadila, perwakilan dari kelompok 4. Baik, silahkan Kak. Apa peran konstitusi dalam menjaga stabilitas negara? Apa peran konstitusi dalam menjaga stabilitas negara ya Kak ya? Ya, Oke, baik, kami catat terlebih dahulu pertanyaannya sambil kami menyiapkan jawabannya. Boleh silahkan pertanyaan kedua dari kelompok 4. Baik, perkenalkan nama saya Triska Lorenzi, perwakilan dari kelompok 4. Saya mau tanya, Kak, yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu gimana sih, Kak? Maksudnya contohnya? Oke, baik, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia berdasarkan beserta contohnya? Iya, Kak. Oke, baik, kami catat terlebih dahulu pertanyaan dari Kak Triska sambil kami menyiapkan jawabannya. Mohon ditunggu ya, Kak. Baik, nanti 1 dan pertanyaan 2 akan dijawab oleh Kak Reina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Marini. Apa peran konstitusi dalam menjaga kestabilitas negara? Konstitusi berperan sebagai dasar hukum yang
dan pemerintahan yang stabil sehingga dapat menjaga stabilitas negara. Bagaimana Kak Marini? Oke, Kak. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Kak Triska ya, Kak. Ya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak kesetaraan. Bagaimana Kak Triska? Baik, terima kasih Kak Raina. Sudah. Baik, itu tadi jawaban dari Kak Rena ya terkait pertanyaan dari kelompok 4. Selanjutnya kami membuka dua pertanyaan untuk kelompok 5. Silakan kelompok 5 pertanyaannya. Kak, saya Sabrina Febriani, perwakilan kelompok kelima, izin bertanya. Baik, silakan Kak Sabrina. Bagaimana cara mengubah konstitusi? Udah, Kak. Pertanyaannya bagaimana cara mengubah konstitusi ya? Apakah konstitusi bisa diubah atau enggak gitu ya? Iya, Kak. Baik, kami catat dulu pertanyaannya sembari menunggu pertanyaan kedua dari kelompok 5. Izin bertanya, Kak. Saya Gita Aprilia Faida dari perwakilan kelompok 5. Baik, silakan Kak Gita Aprilia pertanyaannya. Apa perbedaan antara konstitusi dan undang-undang? Oke, pertanyaannya perbedaan dari konstitusi dan undang-undang ya, Kak? Ya. Baik, kami catat dulu pertanyaannya sembari mempersiapkan jawabannya. Nanti pertanyaan dari kelompok 5, pertanyaan 1 itu akan dijawab oleh Kak Raina. Selanjutnya, pertanyaan 2 dari kelompok 5 itu akan dijawab oleh Kak Tasya. Ditunggu ya, Kak. Baik, saya akan menjawab bagaimana cara mengubah konstitusi. Mengubah konstitusi adalah proses yang bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukumnya. Namun secara umum ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengubah konstitusi. Yang pertama, amandemen konstitusi. Yang kedua, konvensi konstitusi. Yang ketiga, keputusan pengadilan konstitusi. Yang keempat, revolusi atau kudeta. Bagaimana, Kak? Ya, Kak, sudah cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Gita. Perbedaan antara konstitusi dan undang-undang. Jadi, kalau konstitusi itu merupakan dasar hukum dan pemerintahan suatu negara, sedangkan undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk melaksanakan konstitusi. Bagaimana Kak Gita? Sudah menjawab? Terima kasih, Kak. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuka pertanyaan untuk kelompok 6. Ada 2 pertanyaan. Silakan kelompok 6 pertanyaannya. Baik Kak, saya Zaki Fajri Al-Bukhari, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya. Boleh, silakan Kak Zaki. Apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan? Oke. Apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan ya Kak pertanyaannya? Ya Kak. Baik, kami siapkan dulu jawabannya. Setelah itu boleh pertanyaan kedua dari kelompok 6. Izin bertanya, Kak. Boleh, silahkan Kak Rachel. Bagaimana sih cara memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan dengan baik? Oke, pertanyaannya bagaimana cara memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan dengan baik ya? Iya, Kak. Baik, pertanyaan kelompok 6, pertanyaan 1 itu nanti akan dijawab oleh Kak Tasya. Selanjutnya
Pertanyaan kelompok 6 yang kedua juga akan dijawab oleh Kak Tasya. Baik, izin menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 6. Apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan? Pemisahan kekuasaan adalah konsep pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi beberapa cabang. Konsep ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan negara yang absolut dan menjaga demokrasi. Pemisahan kekuasaan adalah prinsip bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagaimana Kak Zaki? Sudah cukup terjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan kedua dari kelompok 6, pertanyaan Kak Rahel. Bagaimana cara memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan dengan baik? Konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik melalui pengawasan oleh lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta melalui partisipasi aktif dari masyarakat. Bagaimana Kak Rahel? Apakah menjawab? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya kami membuka dua pertanyaan untuk kelompok 7. Silakan kelompok 7, dua pertanyaannya. Baik, izin bertanya, Kak. Saya perwakilan dari kelompok 7 atas nama Maharani Liantiza. Boleh, silakan Kak Maharani pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif? Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan eksekutif. kekuasaan eksekutif ya, Kak? Ya. Oke, baik. Kami catat dulu pertanyaannya. Sembari mempersiapkan jawabannya, boleh silahkan pertanyaan kedua dari kelompok 7. Izin bertanya, Kak. Saya Putri Asmara, perwakilan dari kelompok 7. Oke, baik. Silahkan Kak Putri pertanyaannya. Ingin bertanya bagaimana cara memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan. Oke, pertanyaannya bagaimana cara memastikan kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan ya. Kami catat dulu pertanyaannya sembari mempersiapkan jawabannya. Nanti pertanyaan kelompok 7 akan dijawab oleh Kak Tia, pertanyaan 1 dan 2. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Maharani. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Apa sudah jelas, Kak? Bagaimana Kak Maharani? Ya, cukup. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua masih dengan Kak Tia yang akan menjawabnya. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Putri Asmara. Bagaimana cara memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan? Kekuasaan eksekutif dapat dipastikan tidak disalahgunakan melalui beberapa cara seperti yang pertama, pengawasan oleh lembaga legislatif seperti parlemen atau kongres yang dapat melakukan pengawasan dengan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengawasan oleh lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung yang dapat memastikan apakah tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan hukum. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, pembatasan waktu jabatan dan rotasi penjabatan untuk mencegah penumpukan kekuasaan. Yang kelima, pengawasan oleh masyarakat dan media untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan transparan. Apa sudah cukup, Kak, dengan jawabannya? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama.
Selanjutnya, kami akan membuka pertanyaan lagi untuk kelompok 8, 2 pertanyaan. Silahkan untuk kelompok 8. Baik, Kak. Izin bertanya, saya Rindi, perwakilan dari kelompok 8. Apa peran lembaga yudikatif dalam menjaga konstitusi? Oke, pertanyaannya peran lembaga yudikatif dalam menjaga konstitusi ya? Iya. Oke, baik. Dicatat dulu pertanyaannya dari Kak Rindi, sembari kami menyiapkan jawabannya. Kemudian silahkan pertanyaan kedua dari kelompok 8. Baik Kak, izin bertanya, saya Sandy Septrio, perwakilan dari kelompok 8. Untuk pertanyaan itu, bagaimana sih Kak cara memastikan bahwa konstitusi itu relevan dengan kebutuhan dalam bermasyarakat? Oke, pertanyaannya kami catat dulu Kak Sandy, sembari kami mempersiapkan jawabannya. Nanti pertanyaan kelompok 8, pertanyaan 1 itu akan dijawab oleh Kak Tia, selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya sendiri. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Sandy. Maaf, izin menjawab pertanyaan dari Kak Rindi. Oke, sebentar. Pertanyaan dari Kak Rindi tadi tentang apa peran lembaga yudikatif dalam menjaga konstitusi? Iya, benar, Kak. Oke. Ditunggu ya, Kak, sebentar. Sebentar, Kak. Peran yudikatif dalam menjaga konstitusi. Jadi lembaga yudikatif ini berperan sebagai penafsir konstitusi dan undang-undang, serta memastikan bahwa pemerintah dan lembaga lainnya tidak melanggar konstitusi. Apakah terjawab, Kak Rindi? Sudah, Kak, sudah terjawab. Terima kasih ya, Kak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang dari Kak Cindy ya, tentang bagaimana cara memastikan bahwa konstitusi relevan bagi kebutuhan masyarakat. Jadi konstitusi ini dapat dipastikan relevan dengan kebutuhan masyarakat itu melalui proses amandemen yang terbuka dan partisipatif, serta melalui pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dan lembaga pemerintahan. Nah, kita sebagai mahasiswa, proses pengawasannya biasanya dengan kayak komplain di sosial media atau yang sering dilakukan mahasiswa ini kayak demo ya, demo kayak nggak sesuai dengan masyarakat, kayak peraturan yang dibuat pemerintah ini nggak sesuai sama masyarakat. Makanya kita sebagai mahasiswa juga harus ikut aktif dalam pengawasan tentang konstitusi yang berlaku di Indonesia. Apakah terjawab, Kak Sandy? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya kami buka pertanyaan untuk kelompok 10, 2 pertanyaan lagi. Boleh, silakan kelompok Baik. 10. Baik, Kak, saya dari kelompok 10, Dia Mutiara Sari. Izin bertanya, apa peran lembaga yudikatif dalam sistem pemerintah dan contoh lembaganya? Oke, peran lembaga yudikatif dalam sistem pemerintahan ya.
Iya, Kak. Oke, dicatat dulu pertanyaannya. Pertanyaan kedua, silakan dari kelompok 10. Saya Rahmadia, izin bertanya. Pertanyaannya, kenapa MPR dikatakan sebagai lembaga legislatif? Terima kasih. Oke, pertanyaannya kenapa MPR dikatakan sebagai lembaga legislatif ya? Ya, Jadi kami catat dulu sembari kami mempersiapkan jawabannya. Mohon ditunggu ya, Kak. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 10, pertanyaan 1 dan 2. Pertanyaan 1 tadi tentang apa peran lembaga yudikatif dalam sistem pemerintahan dan contoh lembaganya. Jadi peran lembaga yudikatif seperti yang dijelaskan tadi adalah memiliki peran sebagai penafsir undang-undang dan konstitusi, serta sebagai pengawal hak-hak warga negara. Lembaga yudikatif juga bertanggung jawab untuk memutuskan perkara-perkara hukum dan memastikan bahwa keputusan-keputusan pemerintah sesuai dengan undang-undang dan konstitusi. Contohnya, lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, sedangkan Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memutuskan perkara-perkara konstitusi. Contoh perkara konstitusi itu kayak perkara terkait putusan hasil pemilu. Jadi nanti putusan hasil pemilunya itu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, nanti yang mengadili itu Mahkamah Konstitusi. Gitu. Nah, apakah terjawab Kak Diah Mutiara Sari? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua tentang mengapa MPR dikatakan sebagai lembaga legislatif. Jawabannya adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dikatakan sebagai lembaga legislatif karena memiliki beberapa fungsi dan wewenang yang terkait dengan pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. Berikut beberapa alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Yang pertama itu ada mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR ini memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, MPR ini berfungsi juga untuk melantik presiden dan wakil presiden. Jadi MPR melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Ini yang menunjukkan peran MPR dalam proses politik dan pemerintahan. Selanjutnya, MPR memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Jadi, MPR juga memiliki wewenang untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden yang menunjukkan peran MPR dalam pengawasan terhadap pemerintah. Apakah sudah terjawab Kak Rahmadia pertanyaannya? sudah. Terima kasih. Oke. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 9 yang dengan topik negara dan konstitusi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.